Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Karina Gunawan, NIM PO 7124 Saya dari kelas 2B Sarjana Terapan Kebidanan. Yang terhormat kepada dosen pengampu Fisika Kesehatan dalam Kebidanan, Ibu Yoza Fedriani, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang pertama, besaran, satuan, pengukuran, akurasi, presisi pada pengukuran, dan materi yang kedua, gelombang spektrum, gelombang elektromagnetik, dan materi yang ketiga, pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Baiklah, langsung saja. Materi pertama itu tentang besaran, satuan, pengukuran, akurasi, presisi pada pengukuran. Besaran dan satuan. Besaran untuk menggambarkan apa yang diukur. Satuan untuk menentukan kuantitas dari apa yang diukur. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain, seperti panjang, massa, dan waktu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari kombinasi besaran-besaran pokok, contohnya luas, panjang, kali lebar, volume, dan kecepatan. Ini merupakan tabel-tabel besaran pokok dan besaran turunan. Tabel besaran pokok ada panjang, satuannya meter, lambang M, ada massa, satuan kilogram, lambang kg, ada waktu, satuannya sekon, lambang S, ada suhu, satuannya Kelvin, lambang K, ada kuat arus, satuannya ampere, lambang A, ada intensitas cahaya, satuan kandela, lambang CD, ada jumlah zat, satuan mol, lambangnya mol, dan ada besaran turunan. Besaran turunan yang pertama gaya, satuan Newton, lambang satuan N, ada energi, satuan Joule, lambang satuannya J, ada daya, satuannya watt, lambang satuannya W, ada tekanan, satuannya Pascal, lambang satuannya PA, ada frekuensi, satuannya Hertz, lambang satuannya Hz, ada muatan listrik, satuannya Coulomb, lambang satuannya C. Jenis-jenis satuan dalam fisika kesehatan. Yang pertama ada satuan pokok dasar. Satuan pokok adalah satuan yang tidak diturunkan dari satuan lain dan menjadi dasar untuk satuan turunan. Ini adalah tabel satuan pokok atau dasar. Besarannya panjang, satuan meter, simbol M. Besaran massa, satuannya kilogram, simbol kg. Waktu, satuannya second, simbol S. Suhu, satuannya Kelvin, simbol K. Arus listrik, satuannya ampere, simbol A. Jumlah zat, satuan mol, simbolnya mol. Intensitas, satuan candela, simbol CD. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada satuan turunan. Satuan turunan diperoleh dari kombinasi satuan pokok. Yang pertama tekanan, Pascal atau PA, kilogram meter per second kuadrat. Yang kedua energi, Joule atau J, dilambangkan dengan simbol J, sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Yang ketiga ada daya atau watt, dilambangkan dengan simbol W, sama dengan Joule per second, sama dengan kilogram meter kuadrat per second kubik. Selanjutnya ada satuan non-SI yang umum digunakan dalam kesehatan. Beberapa satuan non-SI yang sering digunakan dalam bidang medis meskipun tidak termasuk dalam SI. Yang pertama tekanan darah, milimeter merkuri atau milimeter Hg. Yang kedua ada suhu tubuh, derajat Celcius. Yang ketiga ada volume paru-paru, liter atau dilambangkan dengan simbol L. Baiklah, selanjutnya apa itu pengukuran, akurasi, presisi pada pengukuran. Pengukuran dalam fisika kesehatan dilakukan untuk menentukan nilai kuantitatif dari suatu besaran, misalnya mengukur tekanan darah, suhu tubuh, volume paru, atau intensitas radiasi. Akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang diterima sebagai kebenaran. Presisi, tingkat konsistensi atau keterulangan hasil pengukuran saat dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Presisi tinggi menunjukkan bahwa alat ukur memberikan hasil yang konsisten meskipun dilakukan pengukuran berulang. Baiklah, di sini ada contoh akurasi presisi pada pengukuran. Di gambar pertama ada akurasi rendah presisi rendah, gambar kedua akurasi tinggi presisi rendah, yang ketiga akurasi rendah presisi tinggi, dan gambar yang keempat akurasi tinggi presisi tinggi. Contohnya
Jika suhu di luar ruangan menunjukkan 28 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan memang 28 derajat Celcius, maka pengukurannya dikatakan akurat. Jika termometer terus-menerus mencatat suhu yang sama selama beberapa hari, pengukurannya juga akurat. Dan contoh yang kedua, jika Anda mengukur massa benda 20 kg dan mendapatkan hasil 17,4, 17, 17,3, dan 17,1, timbangan Anda presisi, tetapi kurang akurat. Jika timbangan Anda memberikan nilai 19,8, 20,5, 21, dan 19,6, timbangan tersebut lebih akurat daripada timbangan pertama tetapi kurang presisi. Baiklah, di sini kita masuk ke materi yang kedua, gelombang spektrum, gelombang elektromagnetik. Gelombang terjadi ketika suatu gangguan atau getaran dari suatu sumber merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan, atau bahkan melalui ruangan hampa. Dalam kasus gelombang elektromagnetik, gelombang menyebarkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang elektromagnetik bergerak tanpa memerlukan media, dapat melalui ruang hampa. Sumber gelombang elektromagnetik adalah getaran partikel bermuatan listrik. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan medium merambat. Ada gelombang mekanik, gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang tali atau medium menggunakan tali, gelombang air, medium air, gelombang suara, mediumnya udara, gelombang gempa, mediumnya bumi. Baiklah, selanjutnya gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang radio, gelombang TV, dan gelombang radar, dan gelombang cahaya. Selanjutnya jenis-jenis gelombang yang berdasarkan arah rambat dan getarannya. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang isolasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Gelombang longitudinal merupakan salah satu tipe gelombang yang mempunyai arah getaran berimpit. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik adalah renang semua jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Urutan spektrum dari panjang gelombang terbesar ke terkecil. Jenis pertama gelombang panjang besar dari 1 meter, contohnya MRI. Yang kedua gelombang panjangnya 1 mm sampai 1 meter, contohnya terapi. Yang ketiga jenis inframerah panjang 700 nanometer sampai 1, contoh terapi panas. Selanjutnya jenis cahaya panjang 400 sampai 700 nanometer, contohnya oftalmologi. Selanjutnya ultraviolet 10 sampai 400 nanometer, contohnya sterilisasi alat. Dan selanjutnya sinar X 0,01 sampai 10 nanometer, contohnya radiografi. Dan yang terakhir sinar gamma panjang kecil dari 0,01 nanometer, contohnya radioterapi. Baiklah, selanjutnya radiasi Pangyon vs non-Pangyon. Radiasi Pangyon memiliki energi cukup untuk melepaskan elektron dari atom. Radiasi Pangyon dapat merusak struktur sel dan DNA. Radiasi non-Pangyon tidak memiliki energi untuk melepaskan elektron dari atom. Yang terakhir, perbedaan utama terletak pada kemampuan ionisasi energi radiasi. Materi yang ketiga, pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Radiasi medis adalah penggunaan radiasi Pangyon seperti sinar X, sinar gamma, dan partikel bermuatan untuk tujuan diagnostik maupun terapeutik dalam dunia kesehatan. Radiasi ini memiliki kemampuan untuk menembus jaringan tubuh manusia, memodifikasi struktur sel atau menimbulkan reaksi kimia tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengungkap kondisi internal tubuh atau menghancurkan sel yang tidak diinginkan, seperti sel kanker. Dan di sini ada radiasi dalam dunia medis. Yang contoh pertama, radiodiagnostik. Radiodiagnostik menggunakan radiasi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh guna membantu diagnosis penyakit. Yang kedua, ada radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan yang menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Teknik ini memanfaatkan prinsip-prinsip fisika radiasi untuk mengendalikan dosis radiasi secara presisi, memaksimalkan kerusakan pada sel kanker, sambil meminimalkan dampak pada jaringan sehat di sekitarnya.